Ngobrolin F1 ya di Turning Point Podcast. JJ Ferrari-nya bisa ditahan dulu selama 1 minggu teman-teman karena Antonelli yang bisa finish P1 di GP Belgia. Welcome back di Turning Point episode ke-10 ya, Wow. 10 JJ. edisi di Belgia. Yang mana balapannya B aja sih. Menurutku B Ya. aja. Mana ada JJ ditahan nomor 2 P2 masih JJ bos. Itu kalian Ya lihat at least. kalian lihat postingannya Abil gak sih? Yang tiga-tiganya pakai baju Ferrari. Yang mana ya? Ada yang dia bikin JJ gitu, tapi tiga-tiganya jadi pakai baju Ferrari gitu. Astaga. JJ untuk semuanya. Di AI gitu. Iya, diganti baju gitu. Sekarang nyebutnya di AI ya, Mak, ya, bukan di Photoshop ya, Mak, ya. Iya anjir di Iya, AI sekarang. Nggak ada di Photoshop, mana ada so. Tinggalan zaman kita, guys. Oke. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semuanya yang sedang menonton podcast terbaik sejagat raya di Indonesia ini, Turning Point. Gila, pede banget gue ya. Yang direkam di 3 kontinen yang sangat berbeda. Oh, enggak. Dan berbeda. entah kalian melihatnya kita agak cerah atau ngantuk tergantung dari persepsi kalian masing-masing. Tapi Nopal baru bangun, Ilham juga tadi sempat udah tidur, dan Mike baru habis jalan sama Gua Yuna. habis cedera. Iya. So kita merekam ini di jam 2 pagi waktu Indonesia. 2.30. 2.30 sorry. 2.30 pagi. 2.30 waktu Indonesia. WIB. Tapi di Nopal jam 5:30. Di Nopal Ilham jam 4:30. So Iya. mungkin moodnya akan sedikit berbeda ya daripada biasa. Kita nggak tahu deh, entah tensinya bakal tinggi banget atau justru malah rendah banget. Tapi sebelum kita akan mulai di pembahasan Belgian GP yang kata Nopal agak-agak membosankan, dan gue juga ya seperti biasa ketiduran kemarin. Jadi kita kembali lagi karena kita bisa menonton secara legal di Indonesia. At least dengan internet Indonesia bisa ditonton di BeIN, siaran ulangnya tekan kanan ternyata nggak ada apa-apa juga. So, kita akan memulai dengan rating dulu. Baik, di balapan kali ini mungkin kita bisa mulai dari Mike. Kalau ketidurannya maksudnya tengah-tengah balap ketiduran apa ketiduran nggak nonton balap? Gue bangun lap 35 terus gue ngeliat Charles 0,7 di belakang Antonelli. Gue terus gue kepikiran Berarti ada ketiduran apa? bukan karena maksudnya kayak balapannya lu boring. Bukan. Gue beneran, bukan, gue purely capek abis revisi tesis kemarin. Ini harus klarifikasi dulu. Oh, nanti di klip di bawah balapannya membosankan nih, Bang Ilham. Sampai ketiduran gitu. Enggak purely capek kemarin. Gue ngasih 8 sih, gue udah bilang 8. Karena menurut gue, gue tipikal orang yang berdamai dengan F1 gitu. Maksudnya gak apa ya, balapan F1 ya udah gitu. Gak mungkin lu akan melihat balapan F1 seseru WEC atau seseru. Ya. Jadi nggak akan ada gitu. Ya udah, maksudnya kita harus, kalau gua mindsetnya ya balapan F1 ya begitu gitu. Karena menurut gua aksinya, kalau gua tuh kayak checklist lah. Oh, salip-salipan ada, cek berarti aman. Terus kayak kontak ada, cek gitu. Safety car keluar, cek. Okay. Gitu. Berarti kan maksudnya menurut gua secara show itu semua ada gitu. Jadi makanya bagi gua ya kemarin oke lah 8 gitu. Ya kenapa nggak 9, nggak 10 ya? 9-10 gua taruh buat yang seru banget lah race-nya lah. Jadi tetap ada ruang untuk improve pasti. Tapi kemarin tuh menurut gua udah all package race lah. Kalau lu nonton tuh ada semua gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi 8 dari gua. Oke. 8 dari Mike. Nanti juga mungkin kita akan bahas. Gue juga sebenarnya ada sedikit opini juga soal, kan banyak juga yang bilang balapan F1 nggak seru gitu, seruan balapan lain gitu. Nanti mungkin kita akan bahas juga. Gue sempat gue balas di thread, dan gue juga melihat Mike ini sepertinya cukup aktif di thread. Dia bahkan sempat bikin reels juga membahas opini orang di thread. Kayaknya asik banget ya di threadnya Mike ya. Gak asik sih, lebih ke bodoh-bodoh. Kalau Nopal ini, jadi gini guys, jadi kita ini sebenarnya ketemunya di sosial media yang basisnya adalah gambar dan video di Instagram dan di TikTok. Kemudian belakangan gue juga baru mengetahui kalau teman-teman gue ternyata cukup suka juga sama sosial media yang basisnya itu teks. Mike di thread, Nopal itu sering banget di Twitter atau di X. Jadi gue cukup tertarik juga melihat teman-teman gue ternyata pada doyan ngetik. Tapi kita akan bahas itu juga nanti soal
sebenarnya balapan yang seru itu faktornya apa dan gimana. Tapi gue akan ke Noval dulu untuk bertanya skor. Baseline kalau baselineku tuh sebenarnya aku setuju sama Mike ya, balapan F1 nggak bakalan bisa kayak fireworks and everything terus-terusan. Cuma baselineku nggak setinggi 8 gitu ya, kayak ya balapan ini 7,5 lah. Mungkin bisa 7 kalau misal Ferrarinya nggak lead, kalau misal nggak ada VSC itu 7 coba, tapi atau mungkin malah 6, tapi karena Ferrarinya ada di depan sedikit gitu kan. Aku jujur ya, di tengah balapan hampir ketiduran loh. Terus tiba-tiba VSC kan, aku denger udah lagi gini, udah mau merem tiba-tiba virtual safety car bla bla bla. VSC nih, lihat kan, wih anjir, rezeki nomplok Ferrari ke depan, terus Lewis ketahan gitu kan. Terus kayak anjir, bisa kan nih apakah Leclerc bisa menang? Terus melekin dikit, kejarnya motongnya gila 0,3, 0,4, astaga, ya udah kesalip. Dan sebenarnya nyalipnya juga textbook juga, cuma lewat aja gitu kan. Kalau kata Max, pencet tombol, lewat. Kalau kata Max gitu. Kalau kata Max ya guys ya. Itu realitanya. Jadi 7,5. Sayangnya juga aku juga mau menggarisbawahi setelah baca-baca juga. Jujur, yang aku rasain ternyata nggak cuma aku doang gitu, yang aku rasain dan yang aku pikirin. Jadi midfield-nya nggak disorot, saudara-saudara. Yang disorot itu adalah benar dan benar. Midfield-nya padahal seru banget. Iya, itulah kenapa balapannya bisa dibilang boring ya, terutama yang di layar kaca bisa kita lihat, isinya cuma entah Ferrari, entah Mercy, cuma belak-belok doang, nggak ada battle-nya. Padahal di papan tengahnya seru. Jadi mungkin semoga TV Direction-nya rada bangun gitu ya setelah banyak criticism di balapan ini kalau midfield itu nggak disorot-sorot, ya oke lah ada layar kecil. Tapi ya anjir lah kalau nonton pakai TV 22 inch berapa sih namanya? Pokoknya yang gede, TV gede mungkin layar kecil di pojok kiri nggak apa-apa, tapi kalau kayak aku nonton pakai laptop, nontonnya gini anjir ya. Mana nih? Ini Albon atau Lindblad. Karena kemarin papan tengahnya oke banget, seru banget. Dan ya kalau dilihat dari datanya seru, tapi di race-nya, di replay-nya maupun di live-nya ya kurang. Jadi 7,5 lah. That's maximum. Oke. Terima kasih Noval. Dari gue mungkin 7 kali ya. Karena sama seperti Noval juga. Sebenarnya basis kita bertiga untuk bikin skornya itu cukup mirip. Balapannya ya kalau udah ada sesuatu yang menurut kita oke lebih seru dari biasanya, oke kita centang gitu. Tapi mungkin emang baseline skornya yang agak beda. Mike baseline skornya ada di 8, Noval baseline skornya ada di 7. Mungkin baseline skor gue ada di 6 kali. Kalau balapan gak ada apa-apanya mungkin gue akan kasih 6, ada sesuatunya 7. Jadi gue ada ruang untuk lebih memberikan perbedaan antara 8, 9, dan 10 gitu. Jadi mungkin balapan ini 7. Cukup ada dramanya juga. Ada crash lap 1, ada hampir crashnya Leclerc, kemudian juga ada midfield yang cukup bagus tapi gak kesorot. Baru kesorot di konten-kontennya F1 di YouTube. Beberapa di Radio Rewind itu ada beberapa momen-momen ketika Gasly itu keluar di pit tapi di traffic, kemudian juga ada 3-way battle antara 2 Alpine dan juga satu lagi siapa ya? Gue lupa satu lagi siapa. Kayak yang finish deket 12 Pal atau Mike, ada yang inget gak ya? Oh ya kan Colapinto, Gasly sama satu lagi ada siapa gitu. Lawson, Colapinto. Lawson ya berarti. Yang double overtake kan Colapinto tuh. Yang double overtake. Jadi ya sebenarnya secara cara penilaian kita bertiga sama. Jadi mungkin teman-teman juga bisa kasih skor kalian di kolom komentar dan juga kasih alasannya kenapa. Jadi kita bisa diskusi di kolom komentar. So, dengan kita sudah membahas skornya, mungkin kita akan bahas yang panas dulu dari depan. Mau bahas yang mana dulu guys? Mau bahas radionya Russell dulu yang kata orang-orang nih, bukan kata orang-orang sih, kata fansnya. Wah gila nih Russell dibungkam. Karena kan radio yang masuk ke official broadcast kan cuman pendek kan. Sebenarnya aslinya itu kan cuman kayak ada F word-nya, ada
lu baterai apa SOC gue begini, wah nggak masuk akal, bla 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 bla. Sebenarnya banyak kita bahas yang itu dulu kali. Russell dan Hamilton, apakah deserve untuk penaltinya 5 second atau tidak? Dari Mike, dari Noval. Gimana, Mike? Kalau by feeling sih harusnya, kalau by feeling harusnya enggak penalti. Kayak lagi, kalau by feeling sih enggak, karena ya itu Lewis nggak bisa kemana-mana. Pertama, dia di depan dia ada Max, dia nggak bisa. Cuma kan sekali lagi rulesnya memang mengatakan yang depan yang bener gitu, kasarannya gitu ya, simpelnya lah ya. Karena Russell di depan ya, mungkin maksudnya Stewart tuh kayak konsisten aja kali ya. Ya udahlah, karena dia di depan, kita biasanya yang depan yang ini ya Lewis harus penalti gitu, karena kan terlihat dari, maksudnya Russell-nya juga sampai DNF gitu loh. Jadi terkesan kayak membunuh Russell gitu ya, dalam tanda kutip. Tapi ya sekali lagi, kalau harusnya sih enggak, karena ya even Russell pun juga udah ngomong kan kalau itu bukan salah Lewis gitu, karena baterai dia habis, speed difference-nya jadi kerasa, terus senggolan gitu. Bahkan mungkin yang harusnya penalti Leclerc gitu kalau by feeling ya. Tapi ya sekali lagi, karena rules-nya mengatakan yang depan yang bener ya, karena Leclerc kemarin masih di depan ya, Leclerc nggak dapat penalti gitu. Jadi ya itu doang sih. Sayangnya rules itu ada dan nyata ya guys ya. Betul. Gimana, Bal? Lu lihat Max lah, kalian lihat Max lah. Max tuh udah banyak meng-abuse rules tersebut gitu. Jadi maksudnya gue di threads juga ngeliat kan orang-orang, kok Lewis dapat penalti Leclerc enggak gitu. Lu lihat Max bro. Max tuh udah main gila istilahnya sama rules itu gitu. Dulu zaman dia mendominasi ya. Udah yang kayak anjir ini kok bisa gak penalti gitu. Karena emang dia tahu rulesnya dan dia memanfaatkan rules tersebut gitu. Secara sengaja dan sadar ya waktu itu. Jadi lebih gila lagi. Jadi ya ini menurut gue kemarin penaltinya kayak ya udah biasa emang FIA gitu. Konsisten sih rules Stewardnya. Novel? Not much different ya dari yang aku pikirin. Cuma sebenarnya kayak kalau menurutku malah harusnya Leclerc yang kena penalti loh. Kayak Lewis itu lap 1 bandingin. Terus rem pasti juga dingin dan kena dirty air juga. Racing incident gitu kan. Dan dari yang aku baca juga kelihatannya FIA itu penalty based on the outcome of the incident gitu. Jadi karena Russell-nya DNF, 5 second gitu kan. Mungkin bisa 10 detik tapi dikasihnya 5 detik, yang mana mungkin karena taking into account racing incident-nya gitu kan. Cuma kembali lagi karena mereka ngasih penaltinya based on the outcome karena ada pembalap yang DNF gitu kan. Ya dikasih 5 second, yang mana rada bingungin juga soalnya di insidennya Leclerc sama Piastri kan bukan burst sih, kayak part-nya ada yang coplok juga gitu kan. Ya outcome-nya Piastrinya dirugikan, tapi nggak kena penalti. Which is agak menarik, but it is what it is. Dari rule-nya Russell itu adalah yang punya tikungan karena dia udah di depan gitu kan. Walaupun Hamilton agak di sebelahnya, tapi itu bukan di sebelahnya juga sih karena dia udah di bagian belakang dan Hamiltonnya pun understeer dikit gitu kan kalau kalian lihat di replaynya. So it's unfortunate, which is very agak sedikit susah kalau dicerna sih, tapi di rule-nya gitu tertulisnya, dan untungnya ya stewardnya bener-bener kayak, "Oh ini di rule-nya gini guys." Karena dulu yang aku permasalahin dari dulu ya, steward-nya itu kayak nggak konsisten, bla bla. Ya sekarang at least they try to keep it in the books. Tulisannya gimana, oke ini Russell di depan, Lewis di belakang, Lewis understeer dikit, ya udah, terus harusnya DNF lagi. Second dong, merugikan banget.
So, ya dan jujur Russell kasihan sih. 25 poin hilang, Mbak, kepotongnya, Mbak. Sorry, lompatnya Mhm. jauhnya 25 poin si Antonelli, so rugi banget. Oke. Nggak jauh beda sih waktu Oke. itu. Which is interesting, tadi Nopal sempat membahas soal ada understeer di mobilnya Hamilton, dan satu-satunya justifikasi kenapa Hamilton kena penalti adalah persis karena hal itu, Pal, di official dokumen dari stewardnya. Dan gue juga satu-satunya alasan kenapa kalau mungkin gue sebagai steward akan ngasih penalti itu adalah karena Hamilton tidak full control terhadap mobilnya sendiri. Betul. Walaupun gini ya, walaupun Hamilton punya justifikasi, dia bilang Noval bilang lap 1, Mike juga bilang tadi ada lap 1. Kemudian juga kan Hamilton bilangnya di depan gue ada mobil, gue nggak punya front end grip. Adalah betul juga, tapi yang namanya balapan adalah lu harus selalu punya kontrol penuh terhadap mobil lu sendiri. Dan kalau misalnya kalau ini pendapat gue ya, kalau misalnya steeringnya Hamilton konsisten terus masih crash, itu mungkin bakal jadi racing incident sama kayak kata yang lain. Cuman ketika ngelihat Hamilton snapnya lumayan agak ada snapnya gitu, ke Gitu ya? kiri lagi snapnya. Jadi Ya menurut gua lumayan, sedikit lagi. 5 detik. Jadi kata-katanya kenapa tidak 10 itu karena dianggap lap 1 gripnya tidak sebanyak biasanya. Jadi sebenarnya harusnya 10 kalau misalnya di lap lain. Tapi dianggap tetap masih salah Lewis karena Lewis dianggap tidak punya kontrol penuhnya. Itu dari stewards-nya. Dan juga sebenarnya cukup jadi ada yang punya info kah? Gue sebenarnya cukup bingung juga kenapa George Russell bisa tiba-tiba power loss-nya sebanyak itu. Mungkin kalau kita lihat lap satunya itu sebenarnya ada 2 pembalap yang kayak mundur banget di akhir dari strike itu. Ada George Russell. Russellnya aja yang tanya nggak dijawab, kenapa? Jadi timnya juga tanda tanya, nggak tahu juga. Timnya tanda tanya, dan satu lagi itu sebenarnya pembalap yang nggak ada speednya itu Max. Tapi mungkin Max lebih kelihatan karena Max sempat nge-overtake Antonelli sebelum nanjak. Ya, Orange atau apa sih namanya? Radillion actually. Ya. Radillion ya. Ini apa namanya? Kalau Russell kan loss. Kalau Red Rocket tiba-tiba nambah aja gitu. Tapi itu kencang banget gak sih? Kalau kalian lihat orang Leclerc-nya juga bingung, kenapa bisa gini gitu. Emang semua orang balapan tuh maksudnya gini, driver aja gak punya kuasa. Tadi kan Ilham bilang gak punya kuasa atas mobilnya. Ini semua driver gak punya kuasa, bos. Orang mereka gak tahu baterainya dari mana, baterai hilang kenapa, mobil tiba-tiba kenceng kenapa, gak ada yang tahu. Drivernya juga gak tahu. Betul. Gila gak? Jadi kayak bener-bener semuanya dikontrol sama komputer kan. Kayak program gitu. Piastri kan bilang, kita pole positionnya diatur sama program gitu, sama komputer gitu. Tapi bagaimana deployment baterainya gitu. Tapi kita mungkin ngelurusin dulu ya, dikontrol sama komputer ini jangan takutnya karena sekarang lagi banyak soal AI kan. Ini jadi bukan sama AI sebenarnya. Program. Misalnya algoritma gitu udah disetel. Misalnya ada hitungan komputasi matematikanya, kalau lu lagi angkat gas lu ngecasnya segini, kalau lu lagi di ujung top speed udah dapat speednya segini, lu ngecasnya segini gitu. Jadi sebenarnya mereka itu udah bikin kayak list program gitu. Dan bener yang tadi Mike bilang juga, drivernya sebenarnya nggak punya kontrol. Jadi kalau kita ibaratkan kita lagi main game F1, kan mungkin kalian suka nonton Mike, nonton gue gitu kan. Kan kita masih enak ya, bisa pencetnya, terus kadang-kadang bisa kita pakai mode non gitu ya Mike ya. Di yang baru sekarang. Kalau di F1 ternyata otomatis kayak assist ya. Di F1 itu kayak otomatis guys. Itu. Tadi ya kan, tadi kita sempat ngobrol juga sebelum mulai. Berarti kita realistiknya kalau kita main F1 Ham, kita asisnya kita lucu sih sebenarnya. Mungkin menurut gue kalau kita main asisnya kita bikin otomatis, kita bakal marah-marah sama ini, sama kayak drivernya. Gak usah gitu, gue aja main marah-marah. Gak, kalau yang sekarang ya kalau baterainya habis dulu jir. Gak usah otomatis. Gak, kalau aja marah-marah gue. Yang sekarang apa sih anjing, gue sampai kemarin main terakhir di Spa, gue tuh bilang gue mau LMU aja deh Jing. Ini apa sih? Sumpah gue udah ngerasain, jadi maksudnya walaupun dari game, tapi gue ngerasain, makanya gue ngerti kenapa driver tuh ngomel-ngomel gitu. Ternyata emang semalesin itu gitu loh.
Mungkin next nanti kalau misalnya gue nggak tahu Nopal apakah akan kembali lagi ke Game F1. Mungkin nanti gue akan coba sama Mike. Kita bikinnya otomatis karena otomatis pasti ngeselin banget. Karena jujur kalau misalnya main yang pakai manual di F1 sekarang itu lu bisa kayak ada namanya juga game kan, lu pasti bisa nemu loophole gitu. Tapi kalau ini pembalap asli ini yang cukup buruk adalah mereka ini sebenarnya cuma megang kontrol atas boost buttonnya yang menambahkan energinya, tapi mereka nggak pegang kontrol atas kapan mereka bisa deploy, kapan mereka nggak bisa deploy gitu, karena itu sudah ditentukan sama algoritma si pemrograman mesinnya yang permasalahannya kompleks. Dan itu juga muncul dari salah satu radio antara Max dan juga GP. Jadi ini cukup teknikal. Ada sekitar lap 30-an di radio rewind videonya F1. Di mana Max dikasih tahu sama GP kalau Max lu nggak perlu. Coba kalian teman-teman yang nonton dan juga Mike dan juga Nopal, coba lu mencoba make sense kalimat ini. Kalimat dari GP itu gini. Max, lu nggak perlu energy management di 15. Karena kalau lu nggak energy management di 15 itu di tikungan yang dulu ada rumahnya. Kalau di Game F1. Di luar itu ada kayak rumah kecil itu. Stafflot menuju Blanchimon. Iya, menuju Blanchimon. Max, kalau lu nggak Nopal berdoa tuh Nopal. Udah aman. Jadi kata-katanya gini. Kalau lu tidak energy management 15, time waktu di sektor 1 lu bakal lebih bagus. Gimana coba? Gue make sense aja. Coba gimana? Make sense karena gini. Kan mereka kan bikin program nih. Ya kan? Ternyata mungkin algoritmanya mungkin lebih bagus demikian, mungkin kasar simpelnya gitu ya. Lebih bagus demikian yang dikatain GP. Maksudnya mereka mikir kita harus energy management. Tapi ternyata algoritmanya nggak gitu mungkin. Yang terbaik maksudnya yang versi lebih betternya gitu. Jadi simpelnya sih gitu aja sebenarnya. Tapi makanya komputer kan maksudnya maksudnya makanya tadi gue bilang nggak punya kontrol gitu. Makanya. Even makanya dikontrol sama komputer apa sih? Program. Tapi nggak masuk akal gak sih? Maksudnya gini loh. Kalau misalnya ya, ini secara kita berpikir secara logika gampang karena anggaplah logika mesin F1 ini emang nggak masuk akal dan makanya driver juga nggak paham kan. Misal gini, kalau lu tidak manajemen di 15, berarti kan lu akan punya baterai yang lebih sedikit untuk lap selanjutnya kan. Harusnya gitu kan. Iya. Misalnya gue bilang sama lu Mike, kita lagi main game F1. Mike, lu jangan pencet baterai lo di 15 jadi lu bisa punya lebih banyak energi di turn 1. Make sense gak? Make sense. Oke kan? Karena gini, kalau F1 game itu kan 1 tambah 1 2 kan. Kita lepas gas, kita manajemen recharge. Kalau di deploy-nya baterainya F1 kita kan nggak tahu programnya gimana. Nah itu doang sih. Itu yang masih agak-agak tidak masuk akal. Jadi untuk beberapa driver, untuk juga beberapa race engineer mungkin masih tidak masuk akal. So, teman-teman juga boleh silakan drop opini kalian soal perenergian ini. Jadi beberapa track belakangan ini adalah beberapa track yang menurut kita juga adalah track yang memperlihatkan kelemahan dari regulasi F1 saat ini ya mungkin ya. Gue nambahin deh. Mumpung gue inget masalah program-program ini. Gini, dulu inget gak awal-awal kita mulai F1 itu pembalap dan juga tim itu nggak ada yang tahu cara menghandle baterainya sehingga terciptalah yang namanya yo-yoing. Karena mereka nggak tahu, mereka taunya pencet kenceng, nggak pencet baterai habis. Udah. Sekarang menurut gua setelah beberapa race mereka udah nemu caranya untuk bisa ya kayak kita lah di game F1 kita bisa udah tahu lift off-nya di mana, ininya di mana, algoritmanya gimana misalnya programnya. Jadinya sekarang udah jarang kan ada yo-yoingan itu. Ya, dikit lah. Jadi enggak sebanyak biasanya. Dikit kan. Udah enggak segila yang awal-awal nih. Awal-awal kan kayak kita ini balapannya banyak banget nih. Sampai ada F1 kan berapa overtake tuh di berapa 100 overtake gitu. Iya. Ya kan? Tapi sekarang udah gak ada. Karena apa? Karena semua tim udah nemu caranya gitu.
dan bisa di-manage ternyata. Nah, tapi mungkin yang terjadi sama Max, sama Leclerc, sama Russell, itu mungkin masih ada loophole-nya mungkin yang mereka sendiri belum nemu gitu. Kayak tiba-tiba Leclerc bisa kenceng gitu kan di Campbell Street awal, Russell tiba-tiba baterainya habis. Ya either itu error programnya atau apa kita juga nggak tahu ya. Mungkin bug bisa juga kan. Intinya maksudnya Lebih ke bug, sekarang tim lebih ke udah bug. cenderung udah ngerti cara nge-manage permainannya gitu lah. Oke. Jadi makanya sekarang kalian lihat udah kayak normal, udah F1 boring lagi gitu. Ya. Makanya ya skornya balik lagi kayak tadi gitu. Itu sih kalau dari gua. Oke. Nopal ada mau ditambahin? Sebelum kita Kalau masalah kalau baterai masalah per software baterai ya. ini. Ini tuh dari yang aku ikutin, pokoknya kalau kayak beberapa minggu lalu udah ada yang sempat bahas juga. Jadi, masalah harvesting ini itu kan, ditentukan sama, tadi kan udah dibilang juga ditentukan sama, throttle and, lift and coast bla bla. Jadi musim ini tuh pembalap cara mereka manage mobilnya, cara mereka ngegas, cara mereka lift off-nya itu bener-bener kayak harus adaptasi lagi gitu loh dari kayak kalau dibandingin nih kayak misal pas ganti regulasi 2021 ke 2022 itu kan, secara engine nggak jauh beda kan. Betul. Cuma ketika 2025 ke 2026 ini, engine itu bener-bener, cara mereka bereaksi ke throttle pembalap itu beda banget gitu loh. Jadi, di kualifikasi kemarin kemarin aku yang aneh adalah ini itu di tikungan terakhir kalau nggak salah ini ya, dia lift off lebih kenceng daripada Russell yang flat out. Kalau nggak salah ini, waktu di kualifikasi, yang mana ya nggak logis. Iya. Deployment-nya tuh, deployment dan juga recharging-nya bener-bener dikontrol sama mesin dan juga dikontrol sama software yang pastinya ada parameter kalau misal throttle sekian persen, recharge. Kalau misal throttle sekian persen, deploy berapa persen, apa namanya, electricity-nya dan, itu pun kemarin bisa kalau dari yang aku observasi, itu di sektor 1 gitu kan, Eau Rouge, Camel Street, yang terjadi ke Leclerc. Leclerc kemarin itu di, Eau Rouge, dia entry-nya downshift Iya. dan kalau kalian lihat lagi di, replay gitu kan, nggak lose banyak time. Yang mana, eee, gila, kalau menurutku gila gitu loh, di F1 di tikungan di sebuah tikungan yang mana teknik teknik, ngambil tikungannya bener-bener beda banget gitu kan. Karena ada beberapa pembalap yang nggak, downshift, ada yang downshift. Iya. McLaren kemarin setahuku juga downshift, Leclerc bener-bener downshift gitu kan, kalian lihat di on-board-nya, eee, somehow dengan downshift tersebut, dengan loss of speed di bagian bawah Orus, ketika naik ke atas ke radion, deployment-nya jadi kayak roket, gitu kan. Hampir hampir nge-side by side-in, Antonelli, yang mana seperti yang kita tahu punya mesin walaupun Red Bull yang dibilang mesin terkuat ya, tapi on track masih, kelihatan Mercy banget gitu kan. Hampir nge-side by side-in, Antonelli ke turn, ke Lecom gitu. Jadi again sangat-sangat frustrasi banget, kita nggak bisa nge-judge pembalap sekarang tuh dari kayak, wah lift off-nya ini gini nih, kayak, oh kelihatan dari datanya dia lift off di sini, dia, throttle di sini, bisa jadi dalam beberapa balapan lagi, kayak dalam satu tim pun, input-nya itu beda gitu loh. Yang mana pasti bakalan bikin bingung fans gitu kan, kayak ini kok satu tim, cara nikungnya beda, throttle-nya beda, yang pastinya bakalan mengeluarkan isu-isu kayak, "Wah ini mobilnya beda nih, sabotase, bla bla bla." Which is unfortunate dan ya kelihatan bener-bener kelihatan banget di GP Spa, seberapa tadi udah dibilang gitu kan, seberapa lemahnya
atau seberapa jeleknya mesin F1 sekarang yang benar-benar dikontrolnya sama software gitu loh. Frustrasi lah, frustrating banget. Betul. Sangat-sangat frustasi lagi, frustasi Ya, guys. Mungkin itu pembahasan dari depan, karena di depan mungkin gak ada apa-apa lagi. Gue di catatan gue yang cukup menarik. Gak ada apa-apa. Di catatan gue yang cukup menarik perhatian gue adalah drone cam-nya keren di turn 15. Ceria. Ada drone cam-nya di Spa. Keren. Ya, gak tahu drone, gak tahu apa sih. Gak tahu drone cam. Yang inget gue drone cam di Spanyol ya. Iya Spanyol bener. Austria. Spanyol kayaknya beberapa tahun lalu deh. Tapi pertama kali Spanyol. Kemarin itu ada drone cam di turn 15. Gue tadi lebih ditonton ulang. Gue kayak ngeliat baru sadar. Gue gak sadar deh. Gue ngeliat gak tahu drone, gak tahu tali sih. Tapi kayaknya drone deh. Kalau ngeliat dari FOV-nya kayaknya drone. Jimmy Jeep gede kali. Ngikut gitu dia. Nanti kita lihat lagi deh. Itu satu, ada beberapa hal yang gue ini. Satu lagi yang mungkin kita lihat adalah secara kita kesampingkan dulu baterainya. Kita akan melihat sedikit race pace. Stint 1 sebenarnya menurut gue nggak terlalu berbeda jauh antara, gue mungkin nggak bilang tim ya, gue akan bilang Antonelli, kemudian juga 2 Ferrari, dan juga satu lagi adalah Max Verstappen. Stint 1 gak terlalu jauh, stint 2 Max Verstappen cukup drop di ban hardnya. Dan ada satu komentar yang menarik guys dari Hamilton guys. Jadi Hamilton itu bilang gini. Mana tadi ya? I think this one. This one. Hamilton bilang gini. Kalau misalnya dia tidak nge-crash di FP3, mungkin dia akan punya lebih banyak waktu untuk nge-setup mobilnya dan dia bisa battle untuk win. Menurut kalian nih, andai. Possible nggak? Tapi karena gue melihat pace-nya Hamilton cukup kencang di weekend ini. Is that possible? Karena secara pace pun mungkin juga bagus kan? Coba data pal. Gue nggak terlalu merhatiin soal. Tapi ini dari mulutnya Hamilton sendiri nih. Soalnya kemarin gue ngeliat sekilas pace-nya Leclerc sama Antonelli mirip. Jadi maksudnya kayak gue nggak fokus ke Hamilton karena Hamilton di belakang gitu. Cuma gue ingat karena Hamilton keluarnya yang setelah VSC kan dia jadi ada masalah terus nyandungin orang juga gitu kan. Jadi maksudnya pas dia keluar tuh gue kayak anjir nih susah nih comebacknya. Tapi ternyata bisa. 4 ya. Betul. Hamilton tuh masalahnya cukup banyak kemarin. Pertama mobilnya kayaknya damage kena yang Russell itu ada damage juga kali. Mobilnya damage. Kemudian nabrak kaki. Kemudian nabrak kaki itu disebabkan karena sebenarnya dia minta ganti flap. Jadi kemarin kapan hari gue juga ada yang ngecek, ada yang bertanya sama F1 Speed di Twitter atau di mana gitu. Kayak minta front wing itu apa sih? Minta front wing itu ya. Itu artinya adalah bukan. Ada yang bilang gini, itu orang yang di depan itu dia ngisi angin atau apa gitu. Cukup menarik juga sebenarnya observasinya, karena mungkin kalau nggak paham nggak kelihatan kayak orang itu ngapain gitu. Ya, betul. Jadi kayak bawa kunci betul kayak bawa kunci gitu. Ya. Jadi kalau teman-teman buat yang baru nonton itu apa biasa istilahnya? Emang ada F1 Speed baru nonton ya? Kemarin nanya di Twitter, nanya ke F1 Speed. Ya. Kok diisi angin? Kok diisi angin gitu? Iya. Bukan hidrolik ya teman-teman. Bukan hidrolik. Itu wingnya angle. Ya. Itu tukang tambal ban guys. Jadi tubeless. Kalau misalnya kalian di next time kalian mendengarkan mendengarkan ada istilah front flap plus 1 atau min 2 gitu, front 1 klik, 2 klik atau apa biasanya ngomongnya. Ya mirip-mirip sih seperti itulah. Ya front flap plus 1 plus 2 atau 1 klik 2 klik itu artinya mereka minta angle wing depannya digedein karena gue jadi inget lanjutin dulu. Karena biasanya mobilnya di balapannya biasanya lebih under dari perkiraan gitu. Apa Mike? Enggak, gue tuh jadi inget ada video. Maksudnya jadi videonya itu ya pit stopnya Lewis basically. Jadi si adjuster flapnya itu kayak bengong aja gitu. Iya, itu makanya. Keselin banget aja. Tadi kan gue lagi nonton kan. Maksud gue maksudnya dia mungkin nggak tahu ya apa. Maksudnya ini penyakitnya
Ferrari heran banget gue, sumpah. Kamu. Ya. Penyakitnya tuh ini gitu loh. Kalau kalian mau marah itu jangan sama Leclerc. Leclerc gak mau diminta switch. Lu marah mak flap adjuster no. Bengong gitu anjing, bodoh banget sumpah. Kayak lucu. Jadi kayak mungkin iya maksudnya ya mungkin dia beranggapan penaltinya itu 10 detik kali ya. Yang lain udah mulai kerja, dia 5 detik lagi nih kayaknya nih gitu. Ngopi dulu anjing. Kagak gitu aja, tapi dia stay di situ, Mike. Iya, bengong gitu. Anjir. Untung kagak kenapa-kenapa anjir. Lindes, wah berabe juga gitu. Dan maksud gua, untung Ferrari juga gak kena penalti karena kan unsafe release tuh. Akhirnya mereka kena denda by the way. Udah, like a lot. Ya makanya dia tuh udah kerjanya gak bener, bikin Ferrari keluar duit gitu. Pecat gak sih? Pecat guys. Cuma lu lihat guys, lihat replaynya Lewis Hamilton pit stop at Spa gitu. Lu lihat tuh orang bengong aja gitu, diam gitu, anjing gue pukul aja. Kerja tuh anjing gitu. Gila. Udah lu wah, ganti gue aja gimana Ferrari. Lebih cekatan. Gak apa-apa mah dibayar buat begitu doang anjing. Bayar keliling dunia bro. Dia udah mendapatkan privilege gitu kan. Jadi pit crew Ferrari. Bengong si anjing, bengong. Males banget gue. Keselin itu guys. Ferrari penyakitnya itu ada, ternyata masih ada gitu, dikit-dikit lah. Sesimpel ganti wing loh ya. Asli. Gila, ente digaji ganti wing cuma muter knop gitu kan, skrup 5 detik gak nyampe gitu loh. Dia kayaknya bengong gitu, dia bengong nungguin penaltinya. Habis itu penaltinya udah kelar kan, terus yang lain udah kerjaan, terus dia lupa. Kayak lu tau gak sih kayak momentary lapse gitu kayak. Iya. Gitu. Berarti kan rekrutmen SDM Ferrari dipertanyakan. Kenapa bisa ada orang seperti itu menjadi pit crew gitu. Maksud gua jadiinlah yang lain. Misalnya kayak tim banquet gitu misalnya. Gak usah pit crew gitu. Pit crew cari yang cekatan bos gitu loh. Gila. Bisa-bisanya bengong anjir. Keselin banget. Keselin banget sumpah. Oke. Selalu ada cerita dari Ferrari guys. Dan mungkin gue akan menutup pembicaraan Ferrari di malam hari ini dengan kita akan kembali sedikit dengan insiden antara Leclerc dan juga Piastri, di mana ketika Antonelli di belakang-belakang mau mengovertake Leclerc, dia juga dibilang Leclerc itu di turn 5 ada kebiasaan untuk ngedorong orang keluar gitu katanya. Menurut perkataan Stewart, iya dari radionya Kimi. Menurut perkataan Stewart atau menurut keputusan Stewart, Leclerc dianggap tidak secara sengaja mendorong Piastri keluar. 100% sengaja itu kayak ini dude. Tapi gue suka, tapi gue jujur gue suka. Ya konsisten sih, cuman ngeselin. Lu mau denger kalimat selanjutnya nggak? Car 16 followed the racing line before the entry of turn 5 by moving slightly to the left. Tapi udah ada mobil di situ. Tapi masih car width lah, kan masih. Ya iya sih, jadi dalam keputusan Stewart dibilang oke, masih car width, yang dua adalah karena front axle-nya Piastri masih belum di depan. Iya. Jadi dianggap Piastri tidak bisa. Biasanya. Iya. Cuman bodoh aja. Jadi gimana mobilnya? Kita debatin rules ini karena Max Verstappen di Jeddah kalau nggak salah. Betul. Jeddah ya. Iya. Urusan front axle di mana? Gue inget waktu itu. Di mana kita mau ngitungnya? Udah. Iya, menurut gue ini gue suka sama Leclerc-nya gitu karena dia udah mulai berani pinter. Gitu loh. Enggak maksudnya udah mulai pinter, smart move gitu, enggak yang maksudnya emang itu move yang brengsek kalau kata presiden ya. Cuma nakal dikit. Ya enggak apa-apa, presiden boleh ngomong brengsek kok katanya. Jadi presiden siapa anjir? Apa nih konteks nih? Selayar. Kelamaan di Jepang, bos. Selayar. Bukan yang Anda pikirkan. Ya pokoknya itu ya guys ya. Jadi emang move-nya emang
What? Mungkin Wah, ketinggalan konteks gua. Max Oke. move lah ya, max move aja deh, lebih halus lah ya. Max move gitu. Jadi bagus. Maksudnya Leclerc udah mulai oke lah gitu, nggak yang soft lagi gitu. Gue inget banget dia di ini juga jerk move juga ya di ini. Rumahnya Max apa? Zandvoort yang dia nyalip Russell di. Oh itu yang dia di tikungan di papas di papas di pasir. Iya. Jadi menurut gua emang Leclerc gini guys. Maksudnya sometimes mungkin nggak selalu, tapi sometimes dia berani lah untuk ngelakuin move kayak gini gitu. Jadi ya semoga ini bisa membawa dia lebih bagus ya, driver yang jadi lebih bagus, lebih lengkap gitu ya. Kayak Max lah. Harus emang Schumacher, Max itu ada brengsek-brengseknya guys. Iya, emang harus nakal. Harus dikit-dikit boleh lah. Kecuali mobil lu dominan banget kayak Lando tahun kemarin gitu. Lando kan bilang kan, gue mau jadi Jurdun yang nggak brengsek gitu. Basically dia bilang gitu. Iya, mobilnya roket. Mobilnya nggak ada yang ngelawan Lando sih. Iya. Halo Nah. Tahun ini juga. Kucing. Oke. Hai kucing. So itu menutup obrolan kita untuk Ferrari di malam hari ini. Gue masih punya Ferrari switch. Hamilton switch. Gila gak kelar-kelar Ferrari ya guys ya. Emang podcast tifosi nih. Podcast tifosi. Ya boleh, oke. Switch di mana? Gue miss kah? Gue di notes gue miss juga. Jadi Hamilton tuh ada. Gue lupa itu masuk di broadcast apa enggak. Soalnya ada emang fotonya Hamilton tuh minta switch. Dia bilang I'm faster. Ya. I'm faster. Early itu radionya. Early banget. Dan defense itu. Ini makanya gue keluarin video kan. Maksudnya fans garis kelas Lewis tuh kayak marah gitu. Kenapa sih Leclerc gak mau tuker aja gitu? Atau timnya gak mau ngasih aja gitu. Terus bilang gini, Leclerc mah defend Lewis doang. Anjing tuh Piastri jebol anjing. Mobil gila lu. Sumpah anjing. Kayak bilang gitu fans-fansnya Lewis. Makanya gue di trust gue suka emosi gara-gara itu. Iya gue inget. Jadi ada momen gue inget akhirnya momennya switch itu. Jadi ada momen ketika Hamilton itu mau nge-overtake dengan cara yang sama kayak Piastri, cuman karena mesinnya sama, mereka akhirnya dua-duanya nyampe di top speed yang sama di ujung. Akhirnya nggak jadi kan. Terus nggak lama Hamilton bilang, gue lebih faster nih. Mungkin itu adalah salah satu poin yang tadi mungkin juga terhubung ke yang tadi gue bilang, sebenarnya Hamilton itu cukup yakin kalau dia bisa nge-challenge Kimi untuk kemenangan di sini. Kalau misalnya balapan dia nggak ada damage, nggak ada apa yang terjadi di FP3 gitu. Mungkin. Tapi itu udah damage kan ya? Iya makanya udah damage aja masih lebih kencang dari Leclerc sebenarnya. Ini masalah tinggal. Tapi kan nggak yang kayak banyak gitu, nggak perlu switch gitu. Maksudnya kayak oke lah lebih kenceng. Kalau gue kan switch gue bukannya belain Leclerc apa gimana. Maksudnya switch itu nggak apa-apa asal kayak udah di tengah-tengah atau kayak udah di ujung-ujung gitu kan. Orang-orang bilang kasihlah kesempatan Lewis buat coba kejar, ya nggak apa-apa. Tapi nggak di awal-awal race juga gitu, ngapain? Orang Leclerc juga punya pace, maksudnya nggak yang pace-nya nggak jelek banget gitu kan. Benar sih. Ya lu kalau lebih kenceng ya salip kayak Kimi di nyalip Leclerc kan. Nyalip aja di Camel Straight gitu, kelar. Dan gue yakin aman sih kalau misalnya bisa di lurusan itu ya. Iya. Jadi kayak ya ngapain tuker-tukeran di awal-awal race tuh ngapain? Oh jadi misalnya ini tuh video gitu, lu ya? Misal tuker Ham. Misal tuker nih. Tuker. Oke, switch. Viasi laki keluar. Ntar nunggu Leclerc di belakang Lewis 5 detik penalti. Iya sih. Jadi kayak masih banyak hal yang bisa terjadi di balapan. Jangan early minta tuker gitu. Makanya maksud gue ini untuk fans. Gue yakin tim gak sebodoh itulah untuk ngelakuin switch. Cuma fans tuh kan kadang kayak Lewis dong gitu. Anjing lu ya. Maksudnya mungkin mereka merasa Lewis kan. Gue paham sih. Maksudnya Lewis punya poin lebih make sense untuk ngejar WDC gitu kan. Cuma ya gimana, Ferrari kan gak pernah 1-2 begitu. Maksud gue mungkin Ferrari lebih fokus ngincer WCC kali ya daripada WDC gitu. Iya betul. Tapi masih early juga lah, we are not even halfway through kok. Iya. Kemarin Lewis menurut gue kalau gak ada itu 5 detik dan lain-lain mungkin. Maksudnya kontak, damage, terus kalau gak
Kalau misalnya let's say kemarin for some miracle dia nggak dapat penalti gitu, mungkin bisa P3 sih ya. Iya. P3 dapat sih. On banget itu P3-nya. Pace-nya ada Iya, kok. P3 bisa dapat. Ya banyak lah guys. Kalau kita ngomongin Ferrari mungkin gak bakal habis-habis kali. Gak bakal habis bener. Gila. Itu baru perihal switch. Tadi waktu lu ngomong begitu gue ada satu obrolan lagi soal Ferrari yang kelewat terus gue lupa. Kan gak kelar kan. Tapi nanti kalau misalnya ketemu lagi mungkin kita akan obrolin lagi. Gue ada Ferrari itu emang paling ini guys, paling apa sih komersil ya. Kayak ngobrolin Messi sama Ronaldo udah. Asli. Ada aja yang bisa dibahas. Yang paling sering dijajahin siapa? Ferrari gitu kan. Jadi emang paling komersil betul. Ferrari bener aja ada aja gitu. Ada ya. So ya itu soal Ferrari. Mungkin nanti kalau pembahasannya ketemu akan kalau misalnya muncul di otak gue akan gue bahas lagi. Tapi sekarang lanjut. lagi kelewatan. Gue ada dua pembahasan lagi. Yang pertama adalah meneruskan kritik Nopal terhadap broadcast manager atau broadcast director yang tidak menunjukkan battle yang seru di belakang. Ada apa aja Pal sebenarnya di belakang? Gue melihat ada battle yang cukup seru. Sebenarnya banyak sih sebenarnya ada dari kalau kita melihat dari hasil sebenarnya yang hero drive itu ada cukup banyak. Ada Isak, ada Lando, kemudian juga ada 10 11 12, kemudian ada Bortoleto di 8. Kemudian tiba-tiba ada Lindblad di 9 gitu. Gimana Pak? Udah gue belain broadcast director gue belain deh. Kenapa kok kesannya balapannya boring gitu? Ya midfieldnya. Mungkin momennya ketabrakan kali sama kayak kemarin gue ada momen gue inget banget pas gue live streaming kan. Ada momen yang lagi disorot itu kalau nggak salah kejar-kejaran Lando apa siapa gitu. Tapi di layar kecil tuh yang kecil itu Kimi lagi ngejar Leclerc gitu kalau nggak salah. Jadi kayak ayo dong ganti ke depan ganti gitu. Gue inget gitu. Jadi mungkin kayak banyak momen yang maksudnya mereka lebih milih yang depan karena mungkin momennya tabrakan gitu. Maksudnya kayak nggak ada momen yang di depan lagi chill. Tapi yang belakang yang tengah midfieldnya lagi battle mungkin itu kali ya. Mungkin. Ya ini gue belain lah biar ada kontranya lah. Ada ini Pal, yang mungkin cerita yang mau diangkat di belakang. I mean, charge-nya Hajar sama charge-nya Norris, jujur harusnya ya sebenarnya Norris juga pace-nya bagus juga gitu kan. Kemarin nggak terlalu kesorot. Tapi Isak Hajar sih kalau yang aku bilang Isak sih, setuju Isak gue. Harusnya 3 karena kali sorot banyak. Isak loh. Iya. Dari P berapa sih? P2 21. Enggak paling P2 belakang sih basically paling belakang 21 dia. Karena kan maksudnya dia kalau nggak salah kan setelah insidennya Lewis itu dia juga damage atau apapun lah, pokoknya ganti front wing kalau saya ingat gue ya, ganti front wing, ganti ban, and then nggak tahu kenapa dia masuk lagi tuh. Jadi dia masuk ke ban medium. Mungkin karena mau balikin ke ban hard kali ya, karena udah di belakang anyway. Kayak bersihin. Masuk lagi tuh. Ganti ke ban hard lagi, jadi kayak biar ngulang lah bannya gitu loh. Toh dia di belakang anyway kan. Jadi emang menurut gue sih hero drive banget sih itu Isak Hajar, dan harusnya mungkin driver of the day-nya Isak Hajar. Siapa yang menang kemarin? Kimi kah? Leclerc. Driver of the day-nya Leclerc. Leclerc ya tadi. Well, jadi itu kemarin steward itu basically steward FIA yang bikin vote driver of the day itu adalah Mike Denaldi guys ya. Leclerc semua yang dapat. Lihat Leclerc mau masuk Ferrari undercut, dia ke undercut sama Max sama Kimi. VSCA. Asli. Itu timingnya. Anjim. Timingnya agak-agak jorok sih sebenarnya VSC-nya. Gue udah bilang itu Mike Denaldi itu FIA-nya kemarin aja. Race directornya Mike Denaldi bro. Asli. Ada Debris FVSCA gitu ya, apa? Bukan Debris, apa sih? Ini Marshall pasir. Marshall jalan-jalan kan bersihin. Sumpah kemarin VSC-nya Ferrari itu jujur gue nggak ngerti kenapa. Gak. Coba ada yang tahu nggak? Coba. Iya. VSC yang kedua ya. Itu? Ada yang bisa jelasin? Yang kedua yang lebih panjang. Yang pertama itu VSC-nya kan yang abis Max ngepit, VSC sebentar abis itu
Antonelli ngepit kan. Antonelli masuk pitnya juga Iya. udah kayak orang kesetanan Setelah juga VSC itu. ending Iya, habis setelah itu VSC ending dia masuk setelah pit udah VSC. kayak orang kesetanan itu. Mobilnya hampir ditabrak ke tembok itu. Habis itu Iya benar. habis itu tiba-tiba VSC lagi. Apa coba Nah, VSC-nya? VSC lagi yang kedua kenapa tuh? Gue tanya. Mike Denaldi Nah, bro ini- itu bro. Ini asal pencet lah ya. Pencet satu boleh lah. Ini jujur Mhm. salah satu kritikku ke race director loh. Mhm. Kenapa nggak disorot apa yang bikin VSC? Iya. Ada sempet Why? ada yang lari Jadi Tal. kita nggak tahu. Iya, ada Marshall lari-lari. Ada Martial ngambil dibri kalau nggak salah. Lari tuh. Tapi udah disorot larinya tuh udah kelar. Udah masuk ke posnya Martialnya lagi. Terus Jadi kayak gue telat. bilang anjir nih ending nih. Gak ending. Sampai Luis 5 detik penalti gak Nggak ending. ending. Tuh. Iya. Nah, Mike Denaldi fix itu. Itu ya anjir. FIA dan segala macam. Ya FIA, apakah FIA adalah sama seperti Infantino? Iya. Gua nggak Match tahu fixing. Ya, Jadi, sebenarnya kemarin Mhm. VSC-nya bener-bener jatuh di bagian bisa dibilang ya window pit stop gitu kan. Iya. Dan ngomong-ngomong window pit stop nih, tadi aku sempat ngomong Norris. Ini Mhm. Norris kemarin guys. Kalau misal di VSC yang tengah balapan itu dia ganti ke medium, mungkin bisa nyundul top 3. Soalnya Mhm. aku kan sambil Iya, ngetek setuju. barusan ya. Mhm. Dia itu pace-nya ketika ganti ke ban medium, itu dia ngalahin Antonelli, Pak. Wow. Kebayang nggak? Tinggal Dia permasalahannya ngalahin bannya cukup lama apa enggak aja sih kemarin. Kalau VSC yang lap 20 kan soalnya. Ini Pal, I bannya mean, soalnya kan baru banget. Plus bensinnya udah medium. dikit karena Iya dia sih, masuk kan sisa benar. berapa lap doang itu. Sisa 14 itu. Mungkin ini lap 14, 30 nggak sih? sisa 14. Gak bisa ngomong. Menurut gua Dia lap tetep 30. tapi tetap bagusan waktu VSC Lando masuk Sih, menurut ya. gua ya. Betul harusnya At least masuk. ngambil Kayak ban at least apa gitu, abis itu dia main agresif lagi gitu. yes. Medium sih, sisa At least- medium doang Ham. Kan dia start hard soalnya. Iya, Dia start makanya. hard. At least percayain sama skill-nya gitu loh. Mhm. Kayak kalaupun ntar bannya fall off pun ya udahlah at least udah ada effort karena Mhm. di Ban Hart itu dia pace-nya head to head-nya sama pembalap lain gitu kan, sama Verstappen, sama Leclerc, Hamilton dan Antonelli. Ya Ban Hart-nya itu nggak jauh beda gitu. Dan yang bikin kayak mind boggling banget pas abis lap 30, 31 itu mediumnya emang bagus banget. Jadi kalau kebayang nggak kalau misal Norris kalau misal Norris pit waktu VSC, apakah dalam I don't know maybe ketika dia dikasih sekitar 5 sampai 6 lap tambahan itu bisa ngejar ke depan? I'd say yes, karena emang form dia tahun ini bagus. Cuma karena McLaren-nya aja yang kadang-kadang timing-nya off atau Jurdun misal lah, masa nggak bisa bro. masih sirkuit bound Kurang gitu kan. Jurdun bukan X sorry, kurang Jurdun ya. Iya jadi sayang banget kemarin dan aku juga sempat lihat postingannya F1 Speed juga di Twitter yang bilang Norris harusnya dipitin, kayak sayang banget gak dipitin, dan ya aku setuju banget. Harusnya McLaren ambil call-nya itu ketika VSC pitin aja kan. I mean it's a free pit stop dan degradasi ban di Spa kemarin kalau menurutku ya kayak tahun-tahun sebelumnya juga gitu kan, one stopper, Spa it's a one stopper track, dan kemarin di Ban Hart ketika kalau setahu logika di Ban Hart-nya Norris pace-nya stabil, kalau dikasih medium gimana? Iya sih. I mean ya kelihatan gitu kan 14 lap terakhir ternyata dia bagus, dan agak sayang juga sih, kita nggak bisa ngelihat Norris yang kemarin pace-nya lagi bagus juga, at least nyundul top 3 gitu. But ya McLaren tahun ini buat para fans McLaren emang lagi underwhelming. Iya. Piastri-nya bukan mogok sih, kayak stuck P5, P4. Ya I mean podium pernah oke lah, but still nggak bisa nge-challenge gitu kan, dan so far masih quiet lah, masih ketutup suara JJ-nya Ferrari itu. Teng 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 teng.
McLaren masih belum punya identitas fans. Kalau Ferrari dengan JJ-nya, Mercedes dengan sabotasenya. Iya. McLaren lagi tuh gak ada. Masih adem-adem aja ini fansnya. Ya masih damai. Dulu perpecahan antara Piastri fans sama wah Lando. ini cuma, kan ya cuma nggak separah Antonelli sama Russell sih. Mungkin karena fans Russell tuh merasa kayak anjing gue dikalahin bocil biji gitu. Jadi kayak tapi iya sih ini agak nggak sehat sih. Masa tiap Russell kalah ada aja postingannya. Asli. Gue baca ya udah. Ntar jadi kemana-mana di pembahasan. Wah, Threads tuh gila sih. Ada yang bilang tuh salahnya Toto. Sekarang Toto yang kena gitu. Toto is a shitty human being. Ini bule yang ngomong. Gak tau bule, gak tau orang Indo ngomong bahasa Inggris ya. Toto yang sekarang kena, bro. Gila. Nih. Kalau kata Toto, we are in this together. We all do mistakes. Today is a mistake that the team did. Another day it will be a mistake of the driver. Kalau kata Toto itu guys ya. We just need to minimize it. Jadi emang Toto take count gitu loh. Toto mengakui kok SOC-nya Russell jadi kosong itu Toto mengakui salah timnya. Iya. Ya, masalahnya kan Russell mulu nih gitu kan. Iya. Russell mulu. Ini kenapa lu sama Russell lu gitu kan. Kimi mobilnya baik-baik aja mobilnya Kimi. Kemarin di Spanyol meledak mobilnya bro. Itu udah. Ya. Udah ada lah gitu momen-momennya bro. Kemarin di Silverstone meledak mobilnya. Udah satu sama bro. Udah sama-sama meledak gak sih ini. Emang mobilnya dan kita selalu bahas mobilnya atau mesinnya Mercedes ini memang banyak banyak masalahnya sejauh ini. Meskipun mereka mobil yang paling kencang, ada mesin yang di Williams yang jadi mesin potong rumput lah. Lucu banget lagi itu di Barcelona kan. Jadi apa ya guys? Gue mungkin banyak juga mungkin yang baru menonton olahraga tapi ini gitu ya. Bukan penonton F1 Speed lah. Iya makanya. F1 Speed penonton bagus. Hopefully. Yes. Maksudnya gini loh. Yes. Maksudnya gini loh. Kalian kita nonton olahraga itu sebenarnya emang kadang-kadang olahraga itu nggak adil guys. Sumpah. 2000 sering sih. Ya. Lihat Argentina. Wih. Ya itu kita geser untuk ke lainnya guys. Mungkin itu adalah satu-satunya kebahagiaan Alonso. Kebahagiaan Alonso di weekend kemarin adalah karena mobilnya jelek banget. Salah satu kebahagiaan Alonso adalah Spanyol menang guys. Spanyol menang. Iya. Yes. Sedangkan mungkin kebahagiaan Argentina adalah Colapinto. Apa sih? Bang Dodo. Main bagus-bagus aja loh. Cuma tarkamnya juga bagus. Gila, tarkam banget sih itu. Udah kayak lihat Liga Indonesia. Ya itu tarkamnya kalau misalnya kita ibaratkan ke F1 itu kayak nonton Max Verstappen awal-awal gitu. Oh F1 oke. Bahas bola terus aja. Enggak, kalau kita ibaratkan ke F1 itu kayak kita kan nonton Max Verstappen kayak wah anjir jamet banget nih orang nih. Marah nih gue gak bisa nih begini, gak boleh dong begini. Jadi beneran. Untung santun ya. Untung santun. Fansnya sih gak santun sih. Apa fans apa? Emang. Gimana fansnya Colapinto? Argentina by the way rusuh ya, intermezzo aja. Iya, intermezzo. Rusuhnya apa tembak-tembakan polisi. Gila. Yang itulah kalau memang sepak bola udah kayak agama itu emang begitulah. Mungkin sebenarnya yang jangan jadikan balap kalian agama. F1 tuh menuju ke sini sumpah. Tapi gini ya. Tapi menurut gue ya, ini kita bahas olahraga secara keseluruhan nih. Tapi menurut gue ya, semakin orang-orang makin fanatik sama sebuah olahraga itu makin kita itu memuja-mujanya itu akan semakin mirip sama kita ngejagain agama gitu. Apapun agama lu lah. Entah itu agama lu sepak bola, klub sepak bola, NFL, basket. Asli sumpah. Mirip sebenarnya. Patternnya mirip-mirip aja. Gue zaman dulu waktu gue dicurangin sama Barca, gue juga ngomong gitu, wah gila Barca dibantuin sama wasit sama aja kayak ngelihat fans Russell sekarang gitu atau fans siapa gitu. Wah gila nih Russell disabotase sama Toto gitu. Sama aja dulu gue juga marah 2011
ada dicurangin sama wasit tuh Barca tuh, masih mau Busaka, gue inget sampai sekarang 15 tahun guys, gue masih inget sama wasitnya. Gue sedihnya sekarang sebenarnya Ferrari tuh kayak fans MU anjir, kayak lupa. Yang asik dari sport itu ketika semakin banyak casual fans itu sports banternya itu bakalan semakin enak gitu. Dan ngefilternya kayak ngefilter apa namanya, orang-orang yang bisa ngebanter, dibanter dan ngebanter itu bakalan semakin panas atau semakin kayak asik gitu. Kalau buat aku ya, karena aku jujur adalah orang yang suka ngebanter ya. Jadi ada fans apa diledekin. Ya. Iya. Bukan dan itu bukan personal dan itu kan ngeledeknya itu sebuah entitas multi-million dollar, Bro. Iya. Multi-million dollar tanpa Anda membela masih berjalan. Asli. Anda tidak ada itu tim masih ada, guys. Betul. Jadi mau diejek-ejek gimana pun ya, I mean it's a sports team, bro. Menurut gua orang Indo nggak ready Pal untuk banter-banteran, Pal. Itu masalahnya di situ. Indo tuh dibawa ke hati anjir, kayak anjing personal. nih, akhirnya nyerangnya personal gitu kayak kemana-mana. Padahal kan itu cuma for fun lah ya, mungkin tanda kutip ya, kayak misalnya ya contoh Ronaldo sama Messi dah, anjing. Lamine Yamal menang, Ronaldo kena, Jo. Lah orang enggak kemana-mana. Lah kan tadinya sama Messi. Ronaldo nggak pernah final. Messi, Pak. Lamine Yamal loh lagi menang gitu. Gue gak baca thread. Ya gue gak ngikutin. Ya gue fans Ronaldo, gue udah bilang. Cuma maksudnya gue gak terlalu yang gimana-gimana. Tapi karena kan gue udah lama gak ngikutin gitu. Cuma gue baca sosmed tuh lucu gitu. Ronaldo lagi. Setiap ada postingan tentang Messi, itu pasti komennya tapi Ronaldo gitu. Anjing, ini udah Messi ini lah. Iya, dan pattern ini yang sedang terjadi di F1 itu di postingan Messi. Antonelli bisa bla bla bla. Loh, tapi Russell Iya. Itu pattern-nya itu ada, pattern recognition. Ya begitulah. Tapi Kimi itu Messi. Lamin dong. Lamin dong. Gampangnya gitu. Talented maksudnya. Talented lah. Bukan yang kayak Ronaldo kan dia kerja keras gitu. Maksudnya kayak bukan yang pembalap yang langsung terima bola jago gitu. Kalau Kimi itu kan kayak Messi lah ibaratnya. Ya, setuju mirip lah. Diibaratin aja dua pembalap. Ya ibarat ya, bukan ntar lu gila bang ngomong Kimi. Ini langsung diklip atau konteks. Yalah. Kan gue tanya. Kimi Antonelli adalah Messi strip Mike Denaldi. Iya kan. Iya kan lucu kali ya kalau gue bikin postingan Instagram gitu ya. Wah gila deh. Kimi Antonelli adalah Lionel Messi, Mike Denaldi 2026 gitu. Gue bikin clickbait gitu. Jadi judul berapa itu? Selengkapnya di turning point. Waduh. Ntar anjir, udahlah gak usah ngomongin bola bang. Lu sok tahu tentang bola ntar gitu bang. Gue gak tahu tentang bola guys, sumpah gak tahu gue. Hanya tadi gue bertanya, bukan pernyataan. Setuju gak gitu? Ya mirip lah, secara talent mirip lah. Mungkin sama kayak zaman kayak Max awal-awal muncul. Cuman bedanya Max itu gak langsung diceburin di mobil juara gitu. Iya. Yes. Tapi apakah Kimi menurut kalian bisa kayak Max? Maksudnya kayak mobil yang biasa aja. Maksudnya Kimi kan sekarang dapat mobil kayak Lando istilahnya. Kalau Lando kan pembalap yang ya bagus, makanya dikasih kenceng ya jadi gitu. Kalau Kimi apakah bakalan bisa kayak Max? Karena sekarang kita ngelihatnya emang sekarang Kimi lagi gacor banget. Iya. Kenapa Kimi bisa terlihat jago banget? Karena ada pembandingnya guys. Nah pembandingnya siapa? Nah. George. tapi ini berhubungan sama satu poin lagi yang gue mau bahas. Di awal kita juga sempat senggol ini sedikit dan Mike juga menyenggol ini sedikit soal mobil bagus dan juga pembalap bagus. Dan ini berhubungan sama salah satu thread yang ngomong katanya balapan F1 sekarang boring, apa modal mobil bagus doang gitu. Gue akan mengutarakan opini gue duluan
dan kalian boleh teman-teman di kolom komentar nanti juga boleh nimbalin atau membantah juga boleh. Mike atau Nopal kalau ada opini juga boleh. Tapi menurut gua adalah selama balapan itu bukan balapan yang ada BOP-nya dan juga bukan balapan one make race atau balapan one make race itu bahasa kerennya apa ya? Oh, spek series. Spek series. Sama lah. Ya. Balapan itu pasti akan ditentukan tidak hanya soal drivernya tapi mostly terhadap kendaraan yang mereka tunggangi. Dah, titik, tidak ada lagi. Itu pendapat gua. Ya, kalian silakan. Menurut gua first that's fair. Ya benar. Ya setuju. F1 tuh akan selalu balapan soal teknologi, bukan pembalapnya. Udah. That's it. Kalau kalian mau lihat pembalapnya, mobilnya kenceng ya, memang itu the point. That's the point gitu. Makanya namanya balapannya formula, guys. Iya. Jadi makanya kenapa F1 tuh nggak akan bisa serame balapan BOP kayak WEC. Karena kan BOP itu kan diregulasi gitu. Maksudnya kayak tim yang kenceng kita kasih balas atau kita apa supaya balapannya seru biar bisa tempel-tempelan. Nah kalau F1 kayak open aja gitu. Lu kenceng bisa lebih kenceng 10 detik per lap juga monggo gitu. Gak apa-apa, boleh gitu. Asal nggak nembus cost cap gitu kan. Sekarang udah mendingan kan regulasinya cost cap gitu kan. Sekarang kan baru mulai kan F1. Cost cap, aduo gitu-gitu kan baru mulai sekarang nih sebenarnya nih. Kan sebenarnya F1 itu ya dari dulu ya mobilnya. Kalau lu mau lihat balapan yang mendukung apa atau ngelihat talenta pembalapnya doang gitu, kalian silakan nonton Super Formula. Kalian akan melihat di Super Formula itu ada mantan pembalap atau mantan juara Gran Turismo. Sekarang lagi mengacak-acak beberapa pembalap yang sempat balap di free practice di F1 atau balap di F2. Ada Ayumu Iwasa di situ yang sekarang lagi ada di bawah dari namanya Igor Fraga. Jadi kalau kalian suka balapan formula juga, kalian mau lihat balapan formula yang spek series tuh, yang balapan gila, balapan mobil formula berjajar 4 biji, dan silakan nonton Super Formula. Enggak, tapi pertanyaan gue adalah kalian coba jawab. Kenapa orang maksudnya udah jelas ada balapan yang lebih seru. Betul. Tapi tetap orang nontonnya F1. Itu betul. Itu guys. Karena coba, menurut kalian, ntar gue jawab versi gue. Kalian dulu. Kalau lu Pal, ada opini gak Pal? Gue sih sangat-sangat tertarik ini karena ini sangat-sangat berhubungan sama kenapa tesis gue berhubungan dengan pariwisata dan tesis gue soalnya. Karena mirip yang diangkat. Jadi F1 itu kalau menurutku ya, itu adalah pacuan kuda modern. So it's like of course it's a popularity contest dan semua ditentukan sama kudanya gitu kan. Tapi in the end itu adalah F1 itu olahraga kelas atas gitu. Kayak it's high level dan ya kalian bisa tahu dari harga masuk go-kart dan F3, F2 dan masuk F1-nya itu kan uang semua gitu kan. Dan it's always been regarded as a premium object dan ya sekarang dengan adanya DTS terus sosmed yang bener-bener booming banget, ya nggak heran brandingnya itu ya olahraga yang kayak ada artisnya di dalamnya. Semuanya pembalapnya dijadiin artis gitu kan. Bisa dibilang pinnacle of motorsport, pinnacle of motorsport banget gitu. Ya nggak salah, sebenarnya nggak salah juga karena emang banyak teknologi yang dimulai dari mobil F1 gitu, kayak misal air conditioning, airflow, bla bla bla, banyak lah. Dan kalau misal kembali ke race-nya lagi, at some point in the past, F1 itu emang pembalap yang jagonya itu emang bisa ngedominasi balapan lain gitu. Cuma kalau sekarang ya of course masih ya. Cuma sekarang kan emang F1 itu teknologinya lagi shifting ke main software, main mesin. So sekarang kelihatan banget bahwa F1 itu kayak lebih ke fokus ke pembalapnya. Kayak Leclerc gitu kan, kayak wah Leclerc nih megastar popularity contest, Antonelli juga kayak sepopuler itu. Kalau misal ngomongin accolade
accolade pembalap, accolade pembalap menentukan, popularitas, ya mungkin harusnya pembalap-pembalap endurance yang, harusnya populer, tapi nggak gitu kan realitanya. Realitanya pembalap F1 yang bener-bener di-push, di-branding di media sebagai, top star-nya di balapan, and I think that's why people, ngelihat F1 ya sebagai hal yang premium karena emang udah sebagai udah premium dari dulu dan sekarang masih bisa nge-retain hal tersebut. Walaupun balapannya lagi rada wow ya, lagi rada sketchy, tapi, at least secara image udah ada gitu loh. That's why branding image is, critical guys. Cool. Setuju. Dan setuju. Karena salah satu topik tesis gue adalah mempertanyakan kenapa orang bisa tertarik untuk datang ke tempat yang mungkin menurut orang lain itu tidak menarik. Contohnya adalah misalnya kayak waktu Mike nemenin gue ke jembatan-jembatan yang mungkin ya apa sih cuman jembatan doang gitu di Shibuya gitu. Yang sama antara tesis gue tentang anime dan juga F1 adalah kita menggeser fokusnya terhadap bukan kepada objeknya, bukan objeknya jadi objek yang seru atau enggak, bukan objeknya ini adalah objek yang bagus atau tidak, tapi ada cerita apa di balik dari objek tersebut. Sama seperti F1. Tadi kita udah melihat siapa? Kita lebih suka lek-leknya, kita lebih suka Albon nih perjuangannya begini, dan salah satu yang membuat itu sukses adalah ketika F1 diambil sama Liberty dan ya tidak suka tidak suka ya Netflix. Apa sih namanya di Netflix itu? Drive to Survive. Drive to Survive. Drive to Survive adalah salah satu bentuk kesuksesan F1 untuk menggeser image mereka dari menggeser mindset orang dari cuman menonton sekedar balapan seru atau tidak seru atau mobilnya kenceng atau tidak kenceng menjadi ini yang gue dukung nih, orang ini yang gue dukung, gue jadi peduli sama orangnya atau gue peduli sama brandnya atau gue peduli sama timnya. Mungkin itu juga yang membuat kenapa beberapa tim yang jarang ganti nama itu akan punya lebih banyak fans yang lebih kuat dibanding tim yang gonta-ganti nama terus. Gitu. Dari Ilham. Kita kembalikan ke Mike karena Mike yang buka topik ini. Ya, basically kalau satu kata aja dari gua ya marketing, udah. Marketingnya mereka works, gitu doang sebenarnya, simpelnya. Jadi ibarat nih orang itu sekarang nontonnya bukan balapannya kalau menurut gua, tapi nontonnya apa? Artisnya. Betul. Mereka udah nggak peduli soal balapannya gitu. Makanya terciptalah komen-komen seperti sabotase dan segala macam gitu. Karena mereka itu di kepala mereka sendiri gitu. Iya. Mengenai artis mereka dalam artis dalam tanda kutip driver ya. Iya. Jadi menurut gua F1 sangat sukses ya, Liberty Media lah ya. Sangat sukses untuk membawa F1 tuh kayak kalau lu nggak nonton lu tuh missing out gitu kasarnya kayak. Jadi orang-orang FOMO gitu akhirnya ya nonton gitu. Ya either nonton atau either lihat dari gitu. Reels atau gimana gitu lah ya. Tapi maksudnya jauh F1 tuh berkembang secara fans wise ya. Jauh banget. Sekarang gila gitu kayak orang-orang nonton di Singapore Grand Prix sekarang banyak gitu kan. Bro, harganya udah kayak tapi kayak sold out gila. F1 sekarang sold out hampir setiap mulu. Iya, hampir setiap balapan sold out loh. Kalian kalau misal mau research dikit aja, lihat 2016, 2017 Malaysia kenapa Malaysia nggak nge-host F1 lagi? Karena nggak ada yang nonton. Betul. Coba kalau Malaysia host tahun 2025 aja, full pasti. Full. Atau 2026 pasti full orang Indo kesana semua yakin gua. Yakin. Full. Itulah. Karena ya dulu belum ada marketingnya dulu, nggak ada. Dulu tuh F1 tuh kayak super eksklusif sport gitu. Kayak mungkin sekarang padel udah mulai bagus juga marketingnya. Tapi nggak, ya masih belum sebagus F1 lah karena F1 udah lama banget. Jadi menurut gue ya itu Liberty Media branding bagus. Jadi menurut gue sekarang itu balapan artis kasarannya. Udah bukan. Makanya orang males lihat WEC, ngeliat siapa, kagak ada yang kenal gue. Makanya kayak misalnya Max Verstappen pergi ke balapan lain, kebawa fansnya, makanya jadi rame. Gitu. Suka tidak suka ya guys, kalian suka tidak suka, dengan fakta ini ya. Kalau Hamilton endurance aja, pasti kan kalian ketarik. Pasti ketarik.
WEC ya, ada Alonso, Leclerc. Alonso kan bilang mau satu sama Leclerc tuh. Alonso, Leclerc sama Max satu mobil aja. Gue yakin itu jadi most watch sport nanti. At least watch race gitu. Motorsport lah, event motorsport lah, jangan sport lah. Kalau sport ngalahin final Piala Dunia sekarang susah. malah bergantung sama drivernya malah sekarang. Jadi kalau drivernya pergi itu sebenarnya, jadi makanya sekarang tuh agak, gue nggak tahu ya di balik layarnya gimana. Karena kan maksudnya kayak ya untuk menaikkan pamornya F1 kan mungkin ada politik dan segala macam. Misalnya Leclerc mau dipindah ke tim lain, let's say. Terus ada intervensi dari F1. Ini andai-andai, gue gak tahu yang sebenarnya terjadi. Karena ya pure untuk marketing gitu. Bisa terjadi loh. Bisa terjadi. Yang mana ya, of course ini cuma asumsi gue, tapi mungkin ada kemungkinan bisa terjadi gitu. Karena lagi-lagi marketingnya sekarang kuat banget gitu kan. Apalagi untungnya, apalagi pembalap-pembalap sekarang tuh untungnya ganteng-ganteng gitu. Jadi akhirnya cewek tidak juga bisa dipungkiri itu. Dulu kan maksudnya kayak zaman Nico Rosberg gitu-gitu mah masih garang, kayak Kimi. Siapa yang suka cewek-cewek sama Kimi anjir? Ya mungkin ada, tapi maksud gue dibandingkan kayak Leclerc, kayak Sainz, Russell sih gue gak paham sih, tapi at least Sainz gitu ya. Russell gue gak paham, brengsek juga lu. Loh, ya mungkin memang bukan ya kan gue gak bisa menilai cowok ganteng, kan cowok tuh cowok gitu. Ya mungkin bagi cewek itu mungkin ganteng banget, gue gak tahu juga gitu. Sumpah gue gak tahu kenapa Kimi, mungkin Kimi karena bocil jadi mungkin fansnya masih kurang ya. Tapi ya sekarang menurut gue driver harus pinter, kayak katanya Rifat, driver tuh harus pinter menjual diri gitu. Yes. Ya, kalau nggak menjual diri kayak kalau Pinto mah ngandalin fans Argentinanya doang ya. Kalau nggak bisa bawa duit guys. Shitnya cuma 22 itu. Ini paling bentar lagi menurut gue ya. Yang bakal cabut menurut gue paling cepet. Kayaknya Bottas sama Ocon nih. Bottas sama Ocon, dua-duanya nggak punya fanbase yang kuat. Paling pembalap yang cuma nggak peduli tentang image-nya cuma boleh Kimi guys. Kimi Raikkonen ya, bukan Kimi. Tapi itu juga udah jadi image dia sendiri. Iya, maksud gue itu orang masih kayak mengagumi gitu loh. Kimi kayak coba gitu aja kayak anjing keren banget gitu. Dia ngomong sedikit aja gitu, buah doang udah jadi. Gitu-gitu. Maksudnya Puah compilation, kalian lihat YouTube ada loh. Puah compilation, Mbak. Dinginnya tuh nggak ada yang bisa nandingin lah kalau Kimi itu. Kayak belum ada pembalap yang mungkin Oscar yang paling mendekati lah ya. Oscar yang. Tapi belum lah secara image masih belum. Ya. Belum. Harus Jordan dulu. Mungkin Oscar Jordan dulu baru mungkin orang kayak Oke. Agree. Itu adalah panjang banget ya. Panjang banget sumpah. 1 jam 19 menit. Gue gak akan potong karena gue males motongnya karena pembahasannya berisi semua. Jadi silakan teman-teman juga untuk ngedrop di kolom komentar kalau kalian tertarik mengenai pembahasan marketing dan teman-teman ini. Silakan drop di kolom komentar F1 sekarang tuh menurut kalian kayak gimana sih. Jadi nanti kita akan baca-bacain juga. Minggu ini gue ada kolom komentar yang cukup menarik. Kayaknya gak ada yang cukup menarik dari kemarin. Gue gak ada ngeliat komentar yang aneh-aneh dari kalian di podcast sebelumnya. Dan juga karena udah 1 jam 20. Hungari weekend ini ya? Iya, weekend ini. Oke, kita akan masuk ke Hungari sebelum kita tutup. Gue gak tahu minggu depan apakah Mike bisa rekaman. Gue posisinya dia di Jepang. Jepang lu ya? Ya. Mungkin kita akan ketok. Gue bawa laptop sih, tapi kita ketok Mike supaya bisa. Janji. Bisa lah. Yes, let's go. So. Ya lah, orang-orang kan ini Ilham sama Nopal aja cukup. Goblok. Muncul lagi nih Loh, kemarin begitu guys. Ya, kita akan coba inilah, jangan dikasih alasan buat libur guys. Yes, nggak boleh libur. Udah Regi udah sibuk jauh-jauh, makin dikit nanti podcastnya. Mas, jangan dikasih alasan buat libur lagi dia guys. So, Hungarian Grand Prix sepertinya akan memiliki 4 strike mode dengan balapan yang biasanya di tahun-tahun sebelumnya cukup membosankan. Malah menurut gue tahun ini mungkin tidak akan membosankan karena banyak tempat untuk regen baterai justru. Dan strike-nya pendek-pendek. Jadi harusnya balapan kebalik nih. Harusnya balapannya tahun ini bisa lebih seru. Silakan drop prediksi teman-temanku. Mungkin boleh dari Mike dulu, dari pojok sebelah kiri. Leclerc, Hamilton, Kimi. Masya Allah. Bodoh amat. Nyau.
Val. Masih percaya Russell 1, 2 Buset. Antonelli, 3 Verstappen. Oke, 3 Verstappen. 3. Oke. Sorry. 2 siapa? Antonelli. Oke. 1-2. Wow, 1-2. Oh, Mercedes 1-2. Oke. 1-2. Mercedes 1-2. Oke, gua akan taruh 1 Hamilton, 2 Verstappen, 3 Leclerc. Dan 2 Mercedes akan melakukan sesuatu yang mungkin cukup dipertanyakan nanti. Silahkan drop prediksi kalian di kolom komentar guys. Terima kasih juga untuk Mike dan juga Nopal untuk diskusi serunya di pagi hari ini. Save like juga buat Mike buat minggu ini atau hari ini Matahari justru terbit. Ya matahari terbit juga di sini. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton podcast ini sampai akhir 1 jam 20 menit lebih. Edisi yang cukup spesial, cukup panjang. Pembahasannya tidak habis-habis padahal yang dibahas banyakan Ferrari tadi di tengah-tengah. Jangan lupa untuk follow dan juga subscribe F1 Speed Indonesia. Bantu kita ke 200.000 subs dan juga ke ratusan ribu followers lainnya di Twitter dan juga di Instagram. Kemudian juga kalian bisa ikutin podcasternya masing-masing dengan mengklik link yang ada di bio. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, malam. Dan kita ketemu lagi di next video. Bye-bye.